Bismillahirrahmanirrahim. Jualan ikan bersama Sahruktan, membalas keburukan dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Yukhairin walhamdulillah aidan. Yang saya hormati para ustazah yang berada di belakang sana dengan nuansa hitam, berjilbab hitam. Kenapa? Nah, yang saya hormati ustazah-ustazah di sana yang menemani teman-teman tiap hari, dan juga teman-teman yang lucu-lucu dan soleh serta solehah yang mudah-mudahan selalu bersemangat di setiap hari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini, sampai hari ke-11 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan usia kita, masih diberi kesempatan untuk berpuasa, dan itu adalah anugerah teman-teman. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah berikan istiqomahan dalam meneladani beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Ustaz akan berkisah tentang seorang raja yang tinggal di kota Yamama. Coba di sini ada nggak yang pernah tahu siapa raja di Yamama? Tahu. Rajanya Mama. Bukan. Baik. Ustaz akan bercerita tentang Umamah bin Uthal al-Hanafi. Nama rajanya Umamah bin Uthal al-Hanafi. Beliau ini adalah seorang raja yang pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW ingin sekali melebarkan sayap keislaman yang berada di Jazirah Arab. Maka beliau memiliki misi, memiliki target, membuat 8 surat yang ditujukan kepada raja-raja ajam, raja-raja yang di luar orang Arab. Nah, di antara 8 ini teman-teman, di antaranya dikirimkan kepada Umamah bin Uthal al-Hanafi. Ketika surat itu sampai, teman-teman, Umamah yang dia ini orang yang sangat ditaati oleh kaumnya, orang yang benar-benar punya wibawa yang tinggi, punya kehormatan. Datang surat ke hadapannya, ia menerima surat dengan ajakan agar masuk Islam. Tapi bagaimana sikap Umamah? Sikapnya angkuh. Dia menolak, dia benci dengan surat ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kebencian itu digembosi. Setan itu membisik-bisiki, udah bunuh aja.
biar keburukan dia itu hilang. Dibisik-bisiki kepada Umamah hingga ia berharap bisa membunuh Rasulullah SAW. Kebenciannya semakin meningkat. Namun karena ada bisikan dari pamannya untuk tidak melakukan itu, akhirnya meskipun hampir mampu membunuh Muhammad tapi tidak jadi. Karena ada bisikan dari pamannya, jangan dibunuh. Tapi kebencian kepada Muhammad bisa reda. Hanya saja Nabi Muhammad punya saudara-saudara, punya sahabat. Kebencian yang tadinya ingin disalurkan kepada Muhammad dialihkan kepada para sahabatnya. Maka Umamah dengan kekuasaannya, ia mampu menculik ketika menemui sahabat-sahabat Nabi, menculik, menawan dan membunuhnya. Karena Umamah punya kekuasaan, teman-teman. Nah, pada suatu ketika Umamah ini pengen umroh, udah lama mau ke Mekah. Dari kota Yamamah, ia berharap pengen ke Mekah, mau istilahnya kalau sekarang umroh. Cuman umrohnya masih umroh jahiliyah. Ia mempersiapkan perbekalan, lalu ia berangkat menuju kota Mekah. Tapi teman-teman, ketika Umamah ini sampai di dekat kota Madinah, ia dipergoki, atau dia istilahnya kalau hari ini polisi ada razia nih, motor yang lewat stop, cek STNK, cek SIM, gak lolos ditilang. Itu kalau hari ini. Dulu di Madinah itu para sahabat jaga-jaga, jangan kalau takut-takut ada yang nyerang Madinah atau ada yang mencurigakan, maka setiap yang mencurigakan dibawa ke Madinah. Maka Umamah ini yang dia pakai pakaian biasa, nggak memperlihatkan kalau dia seorang raja, dia diciduk, ditangkap, dibawa ke Madinah dan diikat di tiang dekat masjid tempat Rasulullah SAW. Ikatlah Umamah. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk sholat. Rasulullah sebelum masuk ke pintu noleh dulu ke sebelah kanan atau ke kiri, dan di sana ada Umamah terikat. Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang ini?" Kata para sahabat, "Oh, tidak tahu ya Rasul, tidak tahu." Kata Rasul, "Ketahuilah bahwa dia adalah Umamah bin Uthal al-Hanafi, raja dari Yamamah. Tawanlah dia dengan baik." Para sahabat merasa, oh raja, kirain orang yang biasa, bukan orang-orang. Kalau sekarang presiden ya, sekarang presiden. Nah, begitu, ini presiden. Iya, kalau Indonesia Jokowi, ya. Nah, dulu Umamah ini presidennya. Mereka nggak tahu. Maka kata Rasul, perlakukan tawan dia dengan baik. Setelah selesai sholat, Rasul pulang dan bertemu dengan keluarganya. "Hai keluargaku, siapkan makanan terbaik yang kalian miliki dan berikan kepada tawanan yang ada di masjid, kepada Umamah bin Uthal tadi." Maka keluarganya ini mengeluarkan makanan-makanan yang paling enak, lalu disediakan kepada Umamah. Dan Rasul juga setiap pagi dan sore memeras susu untanya. Untuk apa? Untuk Umamah bin Uthal. Dan ini teman-teman dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau bertemu dengan Umamah. Maka ketika besok harinya, setelah 2 hari, dilakukan seperti itu. Ketika ketemu dengan Umamah, maka beliau berkata, "Wahai Umamah, apa yang engkau miliki? Aku
tidak memiliki apa-apa kecuali jika engkau memaafkan maka engkau mendapatkan ucapan terima kasih dari pemilik darah. Jika engkau membunuhku maka engkau hanya akan menumpahkan darah saja. Tapi jika engkau ingin harta, mintalah akan aku berikan seberapapun yang kau mau. Ketika Rasul mendapat jawaban itu, Rasul tinggalin seperti semula. Dibiarkan Thumamah 2 hari. 2 hari dibiarkan, tapi tetap setiap waktu makan dikasih makan kayak teman-teman. Siang dikasih makan enggak? Siang dikasih makan enggak? Kasih makan, tapi hari ini enggak. Kenapa hari ini enggak? Puasa, barakallah. Iya. Apa namanya? Nah, Thumamah ini pagi, siang, malam dikasih makan. Susu pagi, sore dikasih. Selama 2 hari dibiarin. Rasul datang lagi. Setelah 2 hari, terus ditanya lagi, wahai Thumamah, apa yang kau miliki? Maka kata Thumamah, jawabanku sama seperti sebelumnya. Jika engkau membunuhku, maka engkau menumpahkan darahku. Tapi jika engkau memaafkan, maka engkau mendapatkan ucapan terima kasih dari pemilik darah. Dan jika engkau menginginkan harta, maka akan aku berikan seberapapun yang kau mau. Rasul tinggalin lagi. Rasul tinggalin lagi yang kedua kali. Kemudian seperti sebelumnya, tetap dikasih makan. Di hari berikutnya, Rasul datang lagi. Wahai Thumamah, apa yang kau miliki? Jawabanku tetap sama. Aku tidak memiliki apa-apa. Jika engkau membunuhku, maka engkau hanya akan menumpahkan darah. Tapi jika engkau melepaskanku, engkau mendapatkan ucapan terima kasih dari pemilik darah. Dan jika engkau menginginkan harta, maka engkau akan mendapatkan berapapun yang kau inginkan. Jawabannya masih sama, teman-teman. Maka kata Rasul, wahai para sahabat, lepaskan dia. Maka Thumamah ini dilepaskan. Yang tadinya diikat, di mana diikatnya tadi? Di tiang. Oke. Buat siapa namanya? Di tiang dekat masjid. Maka dia dilepaskan. Dia bersegera pergi meninggalkan Madinah. Maka ketika Thumamah ini pergi meninggalkan Madinah, tibalah di kebun kurma dekat kota Baqi. Ada yang tahu kota Baqi? Baqi. Ya? Kota Baqi. Oh, bukan kota kaki, kota Baqi. Kota Baqi ini teman-teman, ini adalah tempat pemakaman para sahabat yang meninggal di Madinah, itu dimakamkan di Baqi. Ya. Maka ketika di situ Thumamah ini bersih-bersih. Kan udah lama di tiang gantungan, dari tiang gantungan di tiang dekat masjid. Dia bersih-bersih. Kemudian setelah bersih, dia balik lagi ke kota Madinah. Pas nyampe ke kota Madinah, dia masuk ke dalam masjid. Ada banyak orang seperti ini di dalam masjid. Wahai para sahabat, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di depan orang-orang banyak, ia berucap bersaksi. Dan beliau langsung menuju tempat Rasulullah. Dan ketika bertemu Rasulullah, ia menyatakan untuk bersyahadat langsung di depan beliau. Dan kata Thumamah kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya wajahmu dahulu adalah wajah yang paling aku benci selain yang lain. Tetapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, agamamu adalah agama yang paling aku benci. Tapi saat ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, negaramu adalah negara yang paling aku benci. Tapi saat ini
negaramu adalah negara yang paling aku cintai. Setelah menyatakan ungkapan itu, maka Umamah berkata, ya Rasulullah, dulu itu aku sering pernah membunuh sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Maka kata Rasulullah, Islam menghapuskan apa yang telah lalu. Ceritanya Umamah ini mau bertanggung jawab karena dulu sahabat-sahabatnya dibunuh, teman-teman. Maka ketika sudah masuk Islam mau bertanggung jawab, tapi apa kata Rasul? Islam menghapus apa yang telah lalu. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Umamah yang baru saja menjadi orang Islam. Wajah Umamah semakin berbinar karena kesalahannya dihapuskan. Kemudian Rasulullah mengajarkan hal-hal yang baik dan informasi tentang keislaman yang didapatkan oleh orang Islam. Maka teman-teman, ketika itu Umamah langsung berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu kemarin lagi pengen umrah ya Rasulullah, tapi saya dicegat sama sahabat-sahabatmu. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Maka kata Rasul, lanjutkan umrahmu, tapi dengan syariat Islam. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Umamah dengan umrah caranya Islam. Diajarkan, dan setelah paham, akhirnya Umamah ini berangkat melanjutkan perjalanan. Kemana perjalanannya? Kemana? Oke. Ini buat yang perjalanannya ke Mekah. Tadi kan lagi perjalanan ke Mekah, ada di samping Madinah, diciduk, dibawa, dan sekarang melanjut ke Mekah. Ketika sudah sampai di kota Mekah, ini ada yang sedang berkisah di situ ya. Ada yang berkisah. Mau dengerin kisah Ustaz atau kisah temannya? Oke. Nah, akhirnya Umamah ini berangkat ke kota Mekah. Dan ketika sudah sampai kota Mekah, beliau bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan suara yang kencang, Umamah mengucapkan talbiyah. Terdengar oleh kaum Quraisy. Mereka langsung memanas telinganya, memerah mukanya. Siapa ini? Berani-beraninya mengucapkan talbiyah begitu kencang. Mereka langsung keluar dari rumahnya. Mereka membawa pedang, siap-siap mencabut pedang. Kemudian yang anak mudanya sudah siap memanah. Tapi ketika itu sudah dilakukan, orang-orang Quraisy yang tua ini bilang, celaka kamu. Apa kamu tahu siapa dia? Dia ini adalah Umamah bin Uthal al-Hanafi. Kalau kalian membunuhnya, maka rakyatnya tidak akan pernah mengirimkan gandum kepada kita. Maka kita akan kelaparan. Maka pedang-pedang yang tadi sudah dihunus dibalikin masuk. Kemudian panah yang sudah siap dilepas dimasukin lagi. Lalu setelah reda, maka orang-orang Quraisy berkata, wahai Umamah, apa yang membuatmu sekarang bertalbiyah? Apakah engkau adalah seorang sabi? Kata Umamah, oh bukan, saya bukan sabi, tapi saya adalah pengikut agama terbaik. Saya sudah mengikuti Muhammad. Dan kata Umamah, demi Allah, demi ilah Ka'bah ini, sepulangnya saya ke Yamamah, saya akan menahan gandum kepada kalian. Saya tidak akan mengirimkan sebiji pun gandum dan bagian dari panen kalian, dari panen kami, kecuali engkau mengikuti Muhammad. Langsung diancam teman-teman.
Sumamah ngancam orang-orang Quraisy. Maka selesai tawaf, Sumamah ini pulang. Dan ketika pulang ke Yamamah, apa yang dikatakannya benar. Ia memerintahkan kaumnya untuk tidak mengirimkan gandum dan hasil panennya kepada kaum Quraisy. Maka sedikit demi sedikit teman-teman, kaum Quraisy ini mulai kelaparan. Harga sembako mulai naik karena jarang. Kalau ada yang nimbun, ditinggiin harganya. Maka pada saat itu kaum Quraisy ngirim surat. Mereka mengirim surat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan kepada Sumamah ngirimnya, karena mereka tahu Sumamah ini udah masuk Islam, pasti nurut sama Rasul. Maka mereka mengirim surat yang bunyinya, yang kami tahu engkau adalah penyambung silaturahim, dan saat ini rahim-rahim kami telah terputus. Engkau yang mengajarkan untuk bersilaturahmi dengan para kaumnya. Tapi saat ini bapak-bapak kami telah engkau bunuh dengan pedang. Kematian telah merenggut anak-anak kami. Dan jika engkau berkenan untuk mengirimkan surat kepada Sumamah bin Uthal untuk mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Ini surat dikirim kaum Quraisy kepada Rasul, dia ngirim kepada Sumamah. Maka teman-teman, Rasulullah ketika menerima surat itu, ia langsung mengirim surat kepada Sumamah dan menyarankan agar Sumamah tidak mengembargo atau tidak menahan gandum yang biasa dikirim kepada kaum Quraisy. Maka akhirnya dikirimlah. Kaum Quraisy kembali bisa makan, harganya normal kembali, anak-anaknya bisa jajan-jajan lagi. Dan ini adalah syafaat dari Rasul untuk kaum Quraisy. Rasul itu selalu membalas yang buruk dengan kebaikan. Dan ketika ketika Rasulullah SAW ini sudah wafat, teman-teman, kaum Quraisy dan orang-orang yang tadinya masuk Islam berbondong-bondong berbalik. Mereka murtad. Rasul sudah meninggal, saya balik lagi ke agama yang lalu. Mereka murtad kalau bahasanya. Berbondong-bondong mereka keluar dari Islam, tapi tidak dengan Sumamah. Sumamah ini adalah orang terpandang di Banu Hanifah. Dan di Banu Hanifah ini teman-teman, itu termasuk kelompok yang paling banyak murtad. Apalagi di sana ada yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ada yang tahu siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Apa Mar? Nabi palsu. Boleh bagi Marni. Boleh kasihkan dia. Iya betul. Buat buka puasa boleh kasihkan ke Umar. Ini buat buka puasa ya, jangan dimakan sekarang. Iya, nanti enggak. Insya Allah. Yang sakit gak apa-apa, gak puasa. Karena saat kita kalau sehat harus puasa, belajar. Walaupun teman-teman belum wajib, walaupun teman-teman belum wajib, tapi belajar berpuasa. Nah, kembali kepada kisahnya. Ketika sudah sampai mana tadi kisahnya? Sumamah. Ketika Sumamah ini ketemu dengan orang-orang Hanif, Bani Hanif, itu mereka pada keluar, maka beliau berkata kepada kaumnya, jangan kau ikuti mereka wahai kaumku. Kalau kalian mengikuti mereka, maka sesungguhnya mereka itu hanya memberikan sesuatu racun kepada kalian. Dan bagi yang bertahan, bersabarlah, karena ini ada ujian. Dan teman-teman, kemudian beliau ini, Sumamah ini membacakan sebuah surat kepada kaumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
alim ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi qaul la ilaha illahu ilaihil masir. Umamah bin Uthman membacakan surat Ghafir ayat 1 sampai 3. Maka beliau setelah itu, mana mungkin ayat seindah ini dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dia hanya mengatakan, wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan. Iya, ini surat tandingan. Kalau hari ini ada Islam tandingan. Dulu ada surat tandingan. Kalau Rasulullah membacakan ayat yang tadi, Ghafir ayat 1-3, maka Musailamah itu bacanya, wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan air yang kamu keruhkan. Maka kata Sumamah bin Uthman, nggak mungkin surat Ghafir tadi dibandingkan dengan ayat ini. Karena teman-teman, tadi Musailamah al-Kadzdzab itu ngaku sebagai nabi. Dia mengaku nabi dan kata Sumamah, gak mungkin dalam satu waktu ada 2 nabi. Dan tadi dibandingkan ayatnya yang menyebabkan para kaumnya berpikir lagi, oh iya, mana mungkin ayat yang seindah tadi bisa dibandingkan dengan surat yang hanya buatan-buatan Musailamah al-Kadzdzab yang tentang kodok tadi. Iya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain murtad, Umamah ini tetap dalam keislaman dan beliau menjaga keislaman ini hingga Allah mengangkat usianya dan mencabut nyawanya. Dan inilah pelajaran yang hari ini Ustaz sampaikan kepada teman-teman, bagaimana jualan ikan. Itu apa untuk jualan ikan mah? Ya, yang mana pelajarannya dari ini, ada yang tahu pelajarannya? Awis, apa namanya? Apa? Idris. Sebentar. Apa? Kita harus menyawa Allah. Oke. Kasih buatan. Iya. Kita harus baik. Oke. Aduh. Kalau Ustaz pengen ngasih lagi tapi udah habis. Tuh. Ya, banyak hikmahnya teman-teman. Ustaznya mau ngasih lagi tapi udah habis ya. Ya, next time insyaallah. Banyak pelajarannya, terutama tadi. Bagaimana seperti kata di awal, keburukan dibalas dengan kebaikan. Siapa di sini yang sering berantem? Kok baik ya berantem? Nah, enggak baik. Kalau di sini ada temen yang suka jahat, jangan dibalas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.